Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini saya akan membawakan renungan yang bertema yaitu bertahan dalam kesesakan. Ayat ini terambil dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saat ini kita bisa melihat masalah bahkan penderitaan bisa terjadi kapan saja. Bahkan menimpa orang-orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Orang benar sekalipun kadang mengalami banyak tantangan bahkan pencobaan dan penderitaan. Orang yang berhak mendapat sukacita mungkin harus bertahan menghadapi segala penderitaan-penderitaan dalam hidup ini. Mereka tidak boleh menganggap aneh jika mereka menghadapi suatu masalah. Apa keuntungan kita bertahan dalam pencobaan? Yang pertama, ujian dan pencobaan menolong kita untuk menjauh dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Yaitu seperti kita keluar dari zona nyaman. Bahkan ketika kita mengalami banyak tantangan, yang pasti kita akan dekat kepada Tuhan. Bahkan meminta pertolongan Tuhan. Pencobaan yang kita alami itu dapat menjauhi kita dari keinginan-keinginan dunia ini. Yang kedua, memperkuat iman kita kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah, tahan uji. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, Dia tetap kuat, bahkan tidak mudah digodai oleh iblis. Marilah kita memiliki iman yang kuat seperti Tuhan kita. Dikatakan di sini, apa yang kita dapatkan? Kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa? Yaitu kebahagiaan dalam hidup kita. Jika kita mengasihi Allah. Menanggung salib hanya sebentar, tetapi memakai mahkota selama-lamanya. Kita boleh melihat penderitaan Tuhan Yesus ketika Dia memikul salib, menebus dosa kita. Itu sangat luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Marilah kita yang mengalami penderitaan yang biasa di zaman sekarang ini untuk tetap bertahan. Karena itu adalah cara Tuhan memperkuat iman kita. Pencobaan dapat dipakai Allah berpasangan dengan kelemah lembutan kita untuk membongkar, bahkan mengikis karakter, keinginan, pola hidup kita, bahkan dosa-dosa yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita jangan menjadi orang yang manja, yang ketika menghadapi pencobaan kita malah lari ke tempat lain, bahkan kita tidak semangat, bahkan kita berhenti, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Keterbukaan kepada pembentukan Allah, mengizinkan pencobaan demi pencobaan menguji iman kita, akan memberikan hasil pertumbuhan yang nyata dalam rohani kita. Bahkan kita menjadi orang yang lebih dewasa. Apa yang terjadi jika kita tidak tahan uji? Iman kita akan goyah dan mati. Ketika iman kita goyah dan mati, iblis bisa saja masuk ke hati kita, bahkan menjatuhkan kita. Kita boleh melihat Yakub yang bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan Rahel karena dia mencintai Rahel. Dia melakukan hal itu. Begitu juga kita ketika kita mau melakukan untuk Tuhan. Seperti kita melakukan dengan cinta kita kepada Tuhan. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada 3 orang yang mau datang kepada Tuhan untuk menuju pintu surga. Mereka melewati bukit. Kemudian seorang yang A membawa salib Tuhan Yesus. Salib itu dia bawa. Yang B juga membawa salib itu. Terus sampai ke bukit itu. Tiba-tiba di perjalanan, orang yang C itu merasa lelah, bahkan ingin memotong salib itu. Maka dia memotong salib itu dan dia kembali melanjutkan perjalanan. Dia mengeluh dan membawa salib itu karena terasa berat. Tetapi ketika mereka melewati jurang, yang A dan B bisa melewati itu dengan salib yang mereka bawa, penderitaan yang mereka pikul, sehingga mereka boleh masuk ke surga. Tetapi yang C, orang yang terakhir ini, salibnya tidak sampai kepada pintu surga itu karena terlalu pendek. Karena ketika dia menjalankan penderitaan-penderitaan yang dia jalani, dia begitu bersungut-sungut, bahkan tidak melakukan dengan sepenuh hati. Akhirnya dia tidak sampai pada titik akhirnya.
Puji nama Tuhan. Itu firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita memiliki iman yang kuat. Sekalipun penderitaan yang kita alami begitu pahit, begitu membuat kita ingin jatuh, bahkan menyerah, tetaplah datang kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan dalam hidup setiap kami. Ajar kami untuk memiliki iman yang kuat. Bahkan sekalipun tantangan hidup ini membuat kami lesu Tuhan, tidak mau bangkit, tapi kami percaya iman daripadamu memperkuat iman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.